Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata. Tentunya dalam acara spesial Kongko bareng komunitas, di mana acara spesial ini akan membahas seputar tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo dan sekitarnya. Mengingatkan buat teman-teman yang ada di rumah untuk bisa menyaksikan Kongko setiap hari Senin dan juga Jumat di jam setengah 8 pagi, jam 4 sore dan juga di jam 8 malam. Nah, kali ini Max Nata sudah kehadiran teman-teman komunitas dari KPSI atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia untuk Simpul Soloraya atau Chapter Soloraya. Ada Ibu Fitri. Halo Ibu. Halo Mas Max. Apa kabar? Sehat Mas Max. Sehat. Di sampingnya ada Ibu Reni ya, atau halo. Ibu Renita. Iya. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau Ibu Fitri ini adalah ketua dari KPSI Simpul. Chapter Solo atau Simpul Soloraya. Mulai tahun berapa Bu? Saya jadi ketua 2024. 2024. Di sampingnya ada Ibu Reni, ini survivor ya? Survivor sekaligus anggota dan volunteer juga di KPSI. Semuanya? Iya, ngerangkep Mas. Ngerangkep, pokoknya gimana tambah manfaat dan bisa support teman-teman ya? Kita hari ini tentunya ngobrol santai seputar tentang KPSI. Ini kan Simpul Soloraya, boleh dijelasin? Artinya ada pusatnya dong, ada mungkin di kota-kota atau provinsi yang lain. Silahkan Bu Fitri. Jadi KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, itu awalnya ada di Jakarta Mas. Didirikan oleh Pak Bagus Utomo itu. Jadi secara pusat itu ada di Jakarta. Namun kemudian seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang yang mulai peduli akan isu-isu kesehatan mental, sehingga dan mereka membutuhkan dukungan sehingga KPSI komunitas ini berkembang di beberapa kota dan juga pulau provinsi. Tidak hanya ada di Jakarta, salah satunya Simpul Soloraya ini. Jadi ini membawai Soloraya ya. Tapi ada juga yang di Jogja, ada yang di Sulawesi, ada yang macam-macam, banyak sekali. Itu di Instagram aja, nanti searching aja KPSI gitu muncul semua. Nah ini sebenarnya kami satu keluarga KPSI yang berpusat di Jakarta oleh Pak Bagus Utomo itu yang mendirikan. Kalau KPSI Simpul Soloraya berdiri tahun 2011, jadi udah 14 tahun sampai sekarang. Udah 14 tahun kiprahnya KPSI untuk Simpul Soloraya, sahabat TV 10. Artinya 14 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang panjang juga. Keanggotaannya bagaimana Ibu? Keanggotaannya kalau untuk KPSI secara global, secara Indonesia itu ada di Facebook KPSI pusat ya, itu jadi itu banyak sekali, ada ribuan follower di sana. Tapi kalau kemudian juga untuk ketua-ketua KPSI kami membentuk satu grup sendiri, pengurus KPSI Indonesia gitu. Tapi untuk anggota dan para caregiver dan sebagainya yang tertarik itu kita ada grup WA KPSI Simpul Soloraya. Gitu. Kalau di Simpul Soloraya ada berapa anggota di grup WA yang di aktif? WA ada 200-an, 239 sekitar itu, banyak sekali. Nah itu kan anggotanya bukan hanya mereka yang sakit, bukan hanya survivor ya istilahnya. Tetapi juga ada caregivernya atau pendamping, kemudian ada dari nakesnya, dokternya, psikiater, psikolog, ataupun residen gitu, atau ada juga dari beberapa dari instansi pemerintah yang mungkin tertarik dengan isu-isu kesehatan mental, mereka bergabung di situ. Isu kesehatan mental itu kan tidak hanya naik pada saat ini saja, karena belakangan ini banyak sekali isu-isu kesehatan mental, apalagi untuk generasi-generasi Z dan juga Alpha ya. Tetapi ini sebenarnya sudah menjadi masalah yang muncul sejak lama, yang tentunya ini kalau di Solo 2011 ya. 2011. Artinya kalau di Jakarta selaku pusat lebih lama lagi ya. Ini Ibu Fitri dan juga Ibu Reni. Ini mohon maaf selaku survivor juga. Iya, survivor tapi sudah stabil ya. Sudah stabil. Sudah pulih, sudah kembali beraktivitas, sudah bersosialisasi dengan seperti layaknya orang pada umumnya. Dan beliau ini juga seorang dosen, artinya sudah
selesai, sudah sembuh, dan hari ini pengen membantu teman-teman gitu ya. Iya. Pengen memberikan support kepada teman-teman untuk bisa memiliki kehidupan bersosial selayaknya pada umumnya. Kalau Bu Fitri, maaf Bu Reni. Kalau Bu Reni hari ini sudah pulih juga kah? Saya masih dalam tahap proses untuk menuju pulih, Mas. Iya. Semoga segera dan beneran pulih. Karena Bu Fitri ini tidak hanya, Bu Reni tidak hanya sebagai survivor ya, tapi sebagai volunteer juga, sebagai caregiver juga. Caregiver untuk diri sendiri. Oh iya, sebagai caregiver untuk diri sendiri. Dan ini bergabung sudah sejak? Saya bergabung sudah sejak 2024. 2024. Dari 2024 saya bergabung. Setelah punya anak yang kedua itu baru saya gabung. Karena saya rasa saya membutuhkan untuk circle yang mendukung saya untuk lebih cepat pulih. Saling support, sharing. Ini luar biasa ya komunitasnya sahabat TV 10. Kembali ke apa? Skizofrenia. Kita kan judulnya skizofrenia komunitas. Tapi di situ teman-teman yang ada di dalamnya bukan hanya yang skizo saja, karena kesehatan mental itu banyak kan. Ada stres, depresi, bipolar, macam-macam, anxiety gitu, macam-macam gitu. Jadi kita membuka tangan lebih luas. Ayo kita sama-sama berdaya, istilahnya gitu. Jadi teman-teman yang ada di skizofrenia tidak hanya teman-teman yang skizo, tapi apapun kesehatan mentalnya, apapun jenis masalah kesehatan mentalnya bisa bergabung untuk bisa mendapatkan apa ya, support mungkin system, treatment, support system, tempat untuk saling berbagi. Kalau ngomongin soal kegiatan Bu Fitri, kegiatan yang ada di KPSI ini apa saja yang ada di Simpul Solo Raya? Banyak sekali ya. Kalau yang basic itu kopdar ya. Untuk anggota-anggota, karena kan mesti ada yang tambah, mereka butuh kenalan dan sharing dengan teman-teman gitu. Dan kalau kopdar itu juga kami mendatangkan bukan hanya para survivor dan caregivernya, tapi juga psikolog, psikiater, karena kita juga ada kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Jadi di situ nanti bisa sharing session, mereka bisa bertanya-tanya. Terus selain kopdar juga kayak rutin itu ya halal bihalal dan sebagainya, hari skizofrenia seperti itu. Terus tahun 2025 ini kami mendapat stimulus dana dari CBM Global di Australia dan dari Sigap Jogja, lewat Sigap Jogja, bahwa kami boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penguatan internal organisasi. Nah, awal itu kemarin kita ada pelatihan hak-hak bagi difabel. Jadi kan teman-teman difabel ini kan mungkin mereka ketakutan atau mungkin insecure, overthinking, terus kemudian juga nggak tahu sebenarnya mereka itu juga punya hak gitu loh, hak bekerja, hak pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kemarin ada pelatihan kemandirian difabel. Jadi teman-teman ini ya biar kamu mandiri itu dilatih lah apa gitu. Kemudian juga ada pelatihan kewirausahaan, misal dulu itu membuat telur asin gitu. Jadi mereka bisa akhirnya berdaya. Selain itu kan tadi ada pelatihan kewirausahaan tuh, hasil dari wirausaha yang sudah kami ajarkan atau mungkin para survivor memiliki usaha sendiri, itu bisa bergabung di Juminten Dodolan. Jadi seperti bazar. Ini apa lagi nih Juminten Dodolan? Kok nggak Max Dodolan gitu ya? Kenapa Juminten? Kenapa nggak Pak Eko? Karena Juminten itu diadakannya hari Jumat. Oh, Jumat. Tapi mintennya apa saya lupa juga itu. Tapi artinya ini sebuah media tempat untuk berjualan bagi teman-teman yang memiliki usaha dari teman-teman skizofrenia. Gitu. Tempatnya di mana di RSJ. Di depan itu. Di selasarnya RSJ. Dan ini terbuka untuk umum. Boleh dibeli siapa saja, gitu ya. Salah satu anggota yang jualan juga saya. Saya juga jualan di sana. Bagaimana selama ini pengalaman berjualan di sana? Enak aja sih Mas, maksudnya happy aja di sana. Karena kita nggak di situ, kita nggak memikirkan untuk cari keuntungan atau apa. Jadi kita di situ niatnya juga untuk berbagi untuk kepada para teman-teman rehabilitan yang ada di RSJ, seperti itu sih. Ini menarik ya sahabat TV 10, meskipun teman-teman ini sebagai survivor
memiliki gangguan kesehatan mental, tetapi juga diajarkan untuk berdaya, produktif, dan diberikan tempat, media, waktu untuk berjualan, tidak hanya sekedar nyari profit ya, mungkin ada kutip, tetapi berbagi, sharing, dan kumpul sama-sama. Max akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV 10, balik lagi masih di Koko Kongko bareng komunitas, dan tentunya masih bersama KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia untuk Simpul Solo Raya. Masih ada Ibu Fitri dan juga ada Ibu Renita ya. Kita sedikit cerita tentang personal experience. Kalau hari ini menjadi pengurus ataupun menjadi volunteer, itu kan artinya berawal dari pengalaman pribadi. Tadi sempat kita ceritakan bahwa beliau berdua ini adalah survivor ya, sahabat TV 10. Mungkin saya ke Bu Reni dulu. Sejak kapan dan seperti apa awal mula tahu terkena masalah di kesehatan mental? Kalau ditarik ke belakang, mungkin sejak saya masih SMA sudah terkena. Hanya saja saya tidak aware dengan diri saya sendiri ya. Tapi awal terdeteksinya itu tahun 2019. Iya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi, jadi. Waktu itu SMA atau apa? 2019 itu sudah, waktu saya sudah kuliah. Punya anak. Oh, sudah punya anak. Iya, 2019. Sudah ada anak pertama itu. Baik. Itu waktu itu saya ada sesuatu masalah yang membuat saya amat sangat terpukul gitu. Baik. Jadi rasa sedihnya itu berlebih. Lalu saya bercerita kepada salah satu teman SMP saya yang dekat sama saya, kebetulan juga beliau adalah psikolog ya. Itu justru malah dia yang pertama kali menemukan ada permasalahan dalam diri saya, bukan diri saya sendiri, karena saya tidak aware tadi. Kemudian saya cerita, diberikanlah itu satu kuesioner. Saya isi kuesioner tersebut, saya kembalikan ke dia, kemudian dia menyatakan bahwa tingkat stres saya itu di atas teman-teman rata-rata gitu ya. Kemudian waktu itu saya diarahkan untuk pergi ke mencari pertolongan, katanya, mencari pertolongan ke tenaga yang lebih profesional. Kemudian saya datanglah ke puskesmas. Nah, ini di situ saya langsung diarahkan ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit. Kemudian disitulah saya mendapatkan diagnosa sebagai penderita schizoaffective disorder. Ini awal mulanya gejalanya seperti apa, Bu Reni? Awal mula sekali itu serasa sedih yang berlebihan, jadi menangis tanpa ada sebab. Baik. Kemudian itu muncul dari halusinasi atau tiba-tiba nangis gitu? Tiba-tiba nangis mas. Kemudian setelah itu baru muncul halusinasi. Halusinasi. Jadi seperti melihat hantu, padahal tidak ada hantu di situ. Kemudian mendengar suara-suara yang aneh-aneh. Iya, aneh. Padahal tidak ada juga. Iya, seperti auman serigala kayak gitu, kita bisa dengar kayak gitu. Kemudian melihat sosok-sosok yang paling kita takuti biasanya. Kalau saya pribadi biasanya saya melihat sosok yang dua sosok yang paling saya takuti. Apa itu? Dan akhirnya teriak atau nangis atau seperti apa ketika melihat? Tutup mata saya mas, tutup mata. Tapi justru ketika tutup mata malah semakin terlihat. Akhirnya di situ saya ngamuk di situ. Baik. Serasa ingin menantang gitu ya? Iya, marah. Jangan ganggu saya. Baik. Jadi awal mulanya mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan, yang akhirnya hanya dipendam sendiri ya. Nah, setelah dipendam sendiri sekian lama itulah kemudian mungkin terjadi meledak atau explosion yang tidak disadari dari awal itu tadi. Nah ya itu kan kalau orang awam belum ngerti tentang isu kesehatan mental, dikira ketempelan atau apa, sehingga atau justru malah kadang-kadang di underestimate, alah kamu itu apa sih gitu, halusinasi, lebay dan lain sebagainya. Itu orang umum, ini perlu kita sampaikan juga ke masyarakat bahwa itu mereka mengatakannya kamu hanya kurang dekat dengan Tuhanmu. Nah, seperti itu. Padahal
kita sudah dekat kok, kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kok. Hanya saja kita perlu pertolongan profesional. Betul. Ini stigma-stigma yang ada di masyarakat yang perlu kita rubah supaya masyarakat juga aware, supaya tahu, tidak meng-underestimate atau bahkan justru membuli teman-teman yang mengalami kesehatan, ekstrimnya tuh kalau kayak mental, di pelosok-pelosok tuh sampai dipasung itu loh Mas. Wah, ya kan itu kasihan sekali. Padahal kan mereka perlu ruang untuk latihan sosialisasi, ngobrol seperti itu. Dikiranya aneh dan sebagainya. Padahal tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Karena kurang ada edukasi terhadap keluarga, sehingga mereka teman-teman survivor itu harus dipasung karena mungkin keluarganya juga malu kayak gitu. Nah ini dia antara ya itu tadi malu, takut atau pengen mengasingkan dan sebagainya. Kalau dari pengalaman Ibu Fitri bagaimana Ibu? Ya kalau saya memang hampir sama-sama Mbak Renita bahwa punya memendam suatu masalah yang saya memang awalnya introvert, tidak terlalu suka bersosialisasi, itu akhirnya meledak gitu dan langsung waktu itu halusinasi ya, kalau saya langsung halusinasi gitu. Artinya di awal tidak aware juga? Enggak aware juga, tapi untung orang tua saya termasuk modern, jadi saya langsung dibawa ke profesional gitu, mendapat penanganan pertama gitu. Dan ini adalah sekelumit cerita dari Bu Fitri ataupun Bu Reni. Barangkali di luar sana, kalau teman-teman yang ada di rumah mendapati entah itu saudara atau tetangga, ini sebaiknya memang disarankan. Apa yang perlu dilakukan ketika seseorang tahu bahwa orang memiliki gejala-gejala tersebut itu tadi? Apa yang harus dilakukan? Apakah memang ayo langsung bawa ke dokter atau ke psikolog dulu atau bagaimana kira-kira? Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Pokoknya yang paling mudah untuk dijangkau pada saat itu. Karena teman-teman di sini selain mendapatkan edukasi, mungkin bagi yang sudah terlalu sakit gitu ya, sudah nggak terkontrol, itu kan juga perlu obat. Sehingga mereka kalau dibawa ke psikiater, mereka akan segera diberi obat gitu untuk pemulihannya, terapi-terapinya gitu. Tahapan-tahapan apa saja sih yang dialami sama teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental yang dinamakan mungkin masih tahap ringan, kemudian middle sama sudah parah, itu seperti apa Ibu? Kalau boleh diceritakan. Tahapan-tahapannya sih biasanya rasa sedih dulu yang datang, itu masih tahap ringan, masih tahap stres. Sedih itu tanpa alasan, tiba-tiba sedih aja? Iya. Nangis biasanya. Nangis. Kemudian ada tahap denial biasanya, enggak, saya enggak apa-apa, karena saya juga mengalami itu tahap denial itu. Kemudian ada yang dinamakan tahap penerimaan, biasanya menerima, oh iya saya punya saat ini. Nah di saat penerimaan ini kita bisa mulai berdamai dengan diri kita bisa pulih lebih cepat kalau kita lebih cepat berdamai dengan diri kita, seperti itu. Selama masih ada denial, selama tidak menerima bahwa saya memiliki gangguan, itu akan semakin parah artinya? Semakin lama untuk pulih, bukan semakin parah, tapi semakin lama untuk pulih. Kan mereka biasanya terus deny untuk minum obat juga. Dan itu sebenarnya itu tidak hanya pada sakit mental, untuk sakit fisik pun, seseorang misal stroke, dia tidak bisa menerima dirinya sakit stroke. Oh, aku masih sehat misalnya gitu. Itu kan juga susah beda, ya, terutama untuk minum obat itu kan harus dengan kesadaran, Thomas. Karena beberapa contoh untuk teman-teman yang mungkin masih deny, minum obat itu perlu dibantu dengan taktik. Misal dicampurkan di air putih ketika makan atau apa, yang penting obat itu masuk. Gitu. Itu. Ini memang perlu disampaikan kepada masyarakat ya, supaya stigma-stigma yang buruk terhadap teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental ini jadi lebih positif dan lebih siap untuk membantu, bukan justru siap untuk mengasingkan gitu ya. Apalagi terutama keluarga ya. Karena kalau dilihat dari cerita terutama mungkin Mbak Reni, ini keluarga juga tidak aware tentang itu ya. Iya, masih belum aware. Bahkan sampai sekarang bapak saya pun masih denial. Belum bisa menerima. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Kecuali kalau suami saya dan ibu saya itu sudah bisa menerima, keluarga yang lain itu sudah bisa menerima. Hanya bapak saya yang masih denial, mungkin niatnya tidak untuk denial, untuk memberi saya semangat seperti itu. Saya selalu menanamkan bapak saya tidak denial, bapak saya memberi saya semangat untuk lebih cepat pulih, lebih cepat untuk lebih 100%.
biasanya kalau seorang bapak itu mempunyai sifat seperti seakan-akan ingin menguatkan, tapi caranya yang mungkin kurang pas. Tapi rasa keingin tangguhannya itu pengen ditunjukkan dengan enggak kok gitu. Tapi bagusnya dari Mbak Reni bisa memahami kondisi bapak yang seperti itu ya. Ini juga menjadi sesuatu yang bisa mendorong untuk lebih cepat sembuh tentunya Mbak Reni. Kalau misalkan Mbak Reni tidak terima dengan bapak yang denial, mungkin itu jadi bagian yang menyakitkan juga gitu. Justru malah akan memperparah gitu. Sedangkan bapak sendiri tidak bisa mengerti keadaan, hanya yang terjadi adalah yaitu tadi. Sekali lagi ini luar biasa edukasi yang baik kepada masyarakat. Semoga ini bisa menjadi sebuah tontonan yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan nanti bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kalau hari ini atau kedepannya teman-teman Simpul Solo Raya dari KPSI ini apa kegiatan yang mau dilakukan? Kalau berdasarkan tadi rundown dari kerjasama kami dengan Sigap tadi, kami ke penguatan komunitas, jadi membuat renstra supaya dan SOP bagi organisasi, sehingga kami harap komunitas skizofrenia ini bukan hanya bagus dalam kegiatan memberi dukungan, tapi juga internal organisasi. Dan kami juga aktif di Komite Disabilitas Kota Surakarta itu, sehingga komunitas skizofrenia tidak hanya dalam pikiran kami sendiri, tapi di situ kami berkumpul dengan komunitas difabel-difabel lain seperti itu, sehingga harapannya ke depan sudah tidak ada stigma negatif lagi bagi segala jenis difabel yang ada, dan ada hak-hak yang memang kami berhak untuk mendapatkan itu, seperti hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan dan sebagainya. Seperti itu. Dari Mbak Reni, apa nih yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah seputar tentang skizofrenia ataupun semacamnya gitu? Pesan saya untuk teman-teman lebih aware pada diri sendiri. Tidak usah takut untuk menuju ke profesional. Karena pertama, kita butuh. Kalau kita sudah butuh, pasti kita akan cari. Seperti itu. Itu saja. Nanti kita juga akan mendapatkan pertolongan kalau memang kita butuh diberi pertolongan. Kayak gitu sih. Wah, ini pesan yang singkat tapi cukup mendalam ya untuk teman-teman yang ada di rumah. By the way, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Mas Fitri, Max, Ibu Renita hari ini sudah berbagi cerita kepada teman-teman yang ada di rumah seputar tentang KPSI Simpul Solo Raya, dan ya semoga kegiatan kedepannya semakin baik, teman-teman survivor lebih cepat untuk pulih dan teman-teman diberikan kekuatan untuk di komunitas sama-sama. Begitu ya sahabat TV 10, ngobrol kita bersama Ibu Fitri dan juga Ibu Renita dari KPSI Simpul Solo Raya. Semoga hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Saya pamit, saya Max Nata, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.